Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku yang aku cintai, para pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bisa kembali mengikuti kuliah subuh online kita dengan tema belajar akidah untuk pemula, dan kali ini kita akan membahas tentang sebuah ibadah, yaitu al-inabah. Yaitu apa? Al-inabah. Sebelumnya kita akan dengarkan setoran hafalan dari matan al-usulul thalathah. Silahkan Mas Abdurrahman. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa dalilul inabah qawluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum waslimu lahu. Naam, barakallahu fiik. Mas Ukasha. Rahimahullah ta'ala wa dalilul inabah qawluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum waslimu lahu. Barakallahu fiik. Mas Usama. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala wa dalilul inabah qawluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum waslimu lahu. Ya, Mas Anjasha. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala wa dalilul inabah qawluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum waslimu lahu. Barakallahu fiik. Ini ibadah namanya apa? Inabah. Coba lihat terjemahannya halaman 53 sama 54. 53 sampai 54. Coba Mas Anjasha. Dan dari naba adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Ya, masuk dan Bertaubatlah kepada Tuhanmu dan serahkanlah dirimu kepadanya. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 54. ya. Ini ibadah namanya inabah. Mungkin inabah itu nggak terlalu populer ya. Ibadah namanya apa? Inabah. Inabah ini fiilnya apa, Mas Abdurrahman? Anaba yunibu inabatan. Secara bahasa apa artinya? Suka cari di kamus. Cari di kamus. Anaba yunibu. Berarti huruf apa? Alif. Hamzah. Huruf pertamanya hamzah, alif, terus habis itu nun. A. Anaba. Iya. Anaba. Anaba. Nunnya panjangan. Terus ke bawah. Anaba itu Apa itu artinya? kembali kepada Allah. Kembali. Berarti secara bahasa anaba yunibu artinya apa? Kembali. Itu secara bahasa. Nah, secara istilah syariat maka akan lebih spesifik lagi. Kembali kemana? Ya. Siapa yang kembali? Kita. Nah, berarti kan kalau secara bahasa anaba atau inabah itu artinya adalah kembali. Tapi kalau secara istilah syariat mestinya harus lebih spesifik lagi. Kembalinya siapa yang kembali, terus kemana kembalinya? Nanti kembali ke rumah, kembali ke pasar, kembali ke apa? Ya, siapa yang kembali? Jawabannya yang kembali adalah manusia. Kembalinya kemana? Kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inabah itu kembali kepada Allah. Apa? Kembali kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepadanya. Itu arti dari apa? Inabah. Coba diulangi Mas Anjas. Wa anibu. Enggak, arti inabah apa tadi? Kembali Heeh. kepada Allah Heeh. Dengan bertobat. kembali kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepadanya. Apa maksud sama? Dengan menjalankan Kembali kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepadanya. Apa Mas suka? Kembali kepada Allah dan menjalankan ketaatan kepadanya. Mas Anjasa? Kembali kepada Allah dengan menjalankan ketaatan.
ketaatan kepadanya. Apa Mas Abdurrahman? Mari kepada Allah dalam menjalankan ketaatan kepada. Ketaatan kepadanya. Biasanya, coba lihat terjemahannya tadi. Apa terjemahannya di situ? Wa anibu diterjemahkan apa di situ? Tobatlah. Dan bertobatlah. Apakah inabah itu sama dengan taubat? Hah? Mirip. Tapi tidak sama. Ya. Yang namanya mirip kan nggak mesti sama. Terus apa perbedaannya? Kata para ulama, inabah itu lebih tinggi daripada taubat. Apa? Inabah itu lebih tinggi daripada taubat. Atau boleh kita katakan inabah itu taubat plus. Taubat apa? Plus. Contoh, pencuri. Apa? Pencuri. Taubat. Artinya apa? Dia tinggalkan mencuri. Dia enggak mencuri lagi. Itu namanya taubat. Kalau inabah plus dia tinggalkan mencuri, kemudian dia plus menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi habis taubat, dia tinggalkan mencuri, terus dia sholat, baca Quran, puasa. Itu namanya inabah. Contoh yang lain, menyiksa ayam. Apa? Menyiksa ayam. Taubatnya gimana? Makan. Bukan. Nampaknya tidak melakukan. Tidak melakukan itu lagi. Itu namanya taubat. Inabahnya gimana? Masih makan. Dia berbuat baik kepada ayam tersebut. Dia kasih makan, terus dia obati, mungkin dia elus-elus, ya. Itu namanya inabah. Contoh yang lain, nonton hal yang haram di HP. Dosa atau bukan? Dosa. Tobatnya gimana? Enggak nonton lagi. Tinggalin, jangan nonton. Ya, terus inabahnya? Nampaknya melakukan. Habis itu, oh iya, anak harus banyak-banyak bertobat, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak baca Al-Quran, karena matanya barusan digunakan untuk maksiat, maka gunakan mata itu untuk ibadah sebagai penebus dosa. Itu namanya inabah. Jadi inabah itu lebih tinggi daripada taubat. Ya. Kalau taubat itu adalah meninggalkan dosa, menyesal. Kalau inabah itu setelah meninggalkan dosa, maka dia akan semakin tekun beribadah kepada Allah. Itu namanya inabah. Dan inabah ini adalah ibadah yang sangat mulia. Karena ibadah maka tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah. Makanya coba lihat ayatnya apa tadi? Wa anibu ila rabbikum. Berinabahlah kepada Allah, kepada Tuhan kalian. Nggak boleh berinabah kepada selain Allah. Wa aslimulah, dan berserahlah kalian kepada Allah. Apa artinya berserah di sini? Hah? Berserah. Berserah diri kepada Allah itu adalah pasrah menerima hukum Allah. Contoh misalnya, Allah mewajibkan kita untuk sholat sehari berapa kali? 5 kali. Pasrah sudah, terima. Jangan Kurangin tambah. Jangan grundel. Apa grundel? Ngeyel. Protes. Wah, bagi anak-anak tidur malah apa? Suruh sholat. Jangan. Allah Azza wa Jalla nyuruh kita puasa. Nyuruh kita apa? Puasa. Sudah diterima. Jangan protes. Lapar. Ya sudah, itu konsekuensi. Namanya orang puasa masa kenyang. Ya, yang kalau kenyang namanya bukan puasa. Sudah terima. Itu namanya pasrah. Wa aslimu lahu. Ini adalah ibadah, namanya apa tadi nak? Inabah. Baik, sekarang kita akan berpindah ke sebuah ibadah namanya al-isti'anah. Silakan dibaca Mas Abdurrahman. Wadalil isti'anah qaulu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wafil. Fil hadithi wa idza ista'anta fasta'in billah. Ya, bagus Mas Lukasha.
Wabil isti'anah qaulu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wabil hadis idza sta'anta fasta'in billah. Bagus, Mas Usama. Dalilul isti'anah qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa fil hadits wa idza sta'anta fasta'in billah. Bagus, Mas Anjasya. Wa dalilul isti'anah qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa fil hadits idza sta'anta fasta'in billah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.